eh, berkenaan dengan buka aib manusia, Ustaz. Menceritakan aib orang, Ustaz. Apakah dengan kifarahnya, Ustaz, cara menebus dosanya, Ustaz? Apakah cukup dengan fatihahkan orang tersebut atau meminta maaf dan menceritakan yang pernah kita ceritakan, Ustaz? Kadang-kadang kan biasanya kan orang tuh hanya maaf ya gitu, tapi apa yang nak dimaafkan itu tidak tahu, Ustaz. Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menceritakan aib orang lain, maka kafaratnya atau tebusannya agar dosa kita itu dimampuni Allah, maka cara yang pertama, karena ini adalah dosa hakul adami, dosa kemanusiaan, maka cara yang mesti harus ditempuh pertama itu adalah kata ulama adalah minta maaf, yarjul afwa, minta maaf. Jadi tak cukup cuman astagfirullahaladzim, ya Allah ampunkan saya ya Allah, enggak. Harus minta maaf dulu dengan orangnya. Minta maaf saya ya. Meskipun kata para ulama tak wajib kita menceritakan kesalahannya. Saya minta maaf nih. Apa minta maaf? Dah banyak salah dengan ente, cukup. Tak perlu diceritakan. Semalam saya ngomong begini, ente tak perlu. Itu malah nanti nambah permusuhan. Jadi tak perlu diceritakan. Sama kita kalau menggibah orang itu sama. Jadi mesti harus minta maaf. Permasalahannya sekarang, kadang yang dibuka aib ini orangnya jauh. Orangnya di Pontianak, kita di sini. Yang dibuka aibnya di Jakarta. Macam mana tuh kita nak nak minta maafnya? Harus minta maaf dengan segala upaya. Udah cari nomornya tak dapat, terus kontaknya tak dapat, maka cara berikutnya minta maaf itu adalah kita bacakan istighfar untuk dia. Kalau kita tak memungkinkan untuk minta maaf kepadanya, tak tahu rumahnya, tak kenal dengan orangnya, cuma karena ikut-ikutan di media sosial dan lain semacamnya, maka bacakan istighfar untuknya. Astagfirullahaladzim, siapa yang kita buka aibnya? Masya Allah. Jadi sekarang nih Pak, dosa ini Pak, itu diantarkan ke rumah kita lewat HP itu. Iya. Dulu orang kalau mau fitnah orang, itu mau keluar rumah dulu, nongkrong di depan toko, di tepi jalan, di pos-pos gitu Pak, barulah ceritakan orang, kan gitu. Kalau di rumah sendirian mana bisa Bapak. Tapi sekarang orang nak ceritakan orang tuh tak perlu nongkrong di pos-pos itu, dari rumah jadi. Dari mana? Grup itu. Maka saya kemarin dalam pengajian saya bilang, grup WA itu majelis Pak. Maka Bapak tengok satu grup dengan siapa. Kalau di dalam grup itu suka menceritakan keburukan orang, aib orang, Bapak kewajibannya dua. Kewajiban pertama, mengingatkan. Tak boleh begini, dosa kawan misalnya. Oh Bapak tak kuasa nak gitu, keluar. Karena kalau dalam satu majelis ada orang yang menceritakan keburukan orang, Bapak tugas pertama itu mengingatkan. Kalau tak bisa mengingatkan, kita lari Pak. Kalau kita duduk diam mendengarkan, itu 11-12. Sama. Yang mendengarkan yang ngomong itu sama. Bapak tak bisa berdalih, saya tak ngomong ya sama, saya cuma dengar aja, sama Pak. Gitu sama. Maka itu mesti dipahami. Jadi kafaratnya itu minta maaf. Minta maaf. Dan itu hati-hati sekarang media-media itu. Karena diantarkan video diantarkan, video dipotong-potong, difitnah begini. Nanti ada bacaan tulisan dikirim begini. Dipotong-potong. Nah, yang begitu-begitu itu, yang tak jelas begitu, yang bisa membuka aib orang lain, itu jangan kita lakukan. Jangan kita lakukan. Karena itu kafaratnya, dosa tanggung jawabnya besar. Kan itulah tadi saya ceritakan. Dosa ini sekarang diantarkan.
Dulu Pak, Bapak kalau nak pengen lihat amoy itu Pak, kemana Pak? Ke mall kan gitu kan, ke Pontianak. Sekarang nak lihat yang begitu, diantarkan ke HP Bapak. Diantarkan. Itu dosa sekarang. Maka mesti kita hati-hati betul. Hati-hati betul. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Sama orang misalnya dulu kalau mau berjudi, itu mesti ke tempatnya dulu. Kalau mau berjudi, kalau tidak ke tempatnya tak bisa. Sekarang orang berjudi diantarkan ke rumahnya. Lewat apa? HP. Banyak. Lewat yang katanya game tapi isinya judi. Itu mesti kita hati-hati, mesti kita waspada. Karena itu zaman sekarang, zamannya itu yang disebut dengan zaman fitnah. Hati-hati. Pokoknya intinya kalau ada yang menjelek-jelekkan satu sama lain, yang itu sama-sama muslimnya, Bapak tak usah ikut. Karena itu tanggung jawabnya berat Pak. Nanti di akhirat itu berat. Karena setiap, jangankan 1 menit, 1 detik itu ada tanggung jawabnya nanti di akhirat. Jangankan gerakan tangan, gerakan jari, ada tanggung jawabnya nanti di akhirat. Nah itu berat. Itu berat. Maka kafaratnya, tebusannya mesti minta maaf. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Nah itu mesti begitu. Nah kalau mungkin, kalau tidak memungkinkan, yang dibuka aibnya udah mati. Macam mana tuh? Nah didatangi kuburannya. Maaf ya kawan, tadi malam saya ngomong begini, kada mungkin begitu Pak. Maka kalau tidak mungkin dan tidak bisa kita memaaf, minta maafnya, minta maaf kepadanya karena udah meninggal, rumahnya tak tahu kita, orangnya jauh, maka kita bacakan istighfar untuknya. Makanya biasanya ada istighfar, li astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Ya Allah, ampuni saya dan kedua orang tua saya dan orang-orang yang punya hak yang wajib saya penuhi, atau orang-orang yang punya hak untuk nuntut kepada saya. Artinya orang yang kita zolimi, orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya, itu ashabil huquqil wajibati alaih. Maka dibaca istighfar itu untuk begitu. Itu kafaratnya. Kafaratnya menceritakan, membuka aib orang. Setiap orang wali Pak, setiap orang yang akan dekat dengan Allah, pasti Allah berikan dia kemampuan untuk mengendalikan aib. Bagaimanapun besarnya aib yang dia lihat, pasti dia akan menjaga serapat-rapat. Itu orang wali yang diantara tanda wali Allah itu, dia bisa menjaga aib orang lain. Tapi kalau suka mengumbar aib orang lain, apalagi ini yang kadang dijadikan kadang itu dijadikan kebiasaan Pak, padahal itu aib. Kita kadang suka kan ada biasanya kawan-kawan kita tuh suka moto orang Pak, kok suka main berfoto orang, artinya apa tuh, memfoto orang tuh suka. Kawannya sedang tidur, beliau lagi difotonya, dibuat lucu-lucuan Pak. Itu aib tuh Pak, aib orang. Atau kawannya kulitnya hitam, lagi minum kopi, dipoto sama bapak. Kopi dengan orangnya sama saja, sama-sama hitam artinya. Itu begitu, aib orang tak boleh. Kadang dibuat main-main, Masya Allah, itu dibuat gurau. Kata dia gurau, tapi kan belum tentu yang seperti pengen ditonton banyak, dibuatlah seperti itu. Jangan. Kadang dari itu takut kita tidak dapat ampunan Allah. Itu juga keluarga kita, istri kita, anak kita mau dijaga. Jangan suka pose-pose yang tidak menutup aurat. Istri kita nak mandi berkemban, berfoto, di upload di sosial media dan lain semacam. Jangan. Kalau gitu kita biarkan, yang kena dulu itu suaminya Pak. Suami. Kita laki-laki ini berkewajiban menanggung 4 perempuan. Kita 1 laki-laki,
itu berkewajiban menjaga 4 perempuan. 1, istrinya. 2, ibunya. 3, saudara perempuannya. 4, anak perempuannya. Itu tanggung jawab kita semua, perempuan itu. Bukan 4 perempuan berarti istrinya 4, bukan begitu, Pak. Ya lebih agak itu, Pak. Lebih banyak. Kalau artinya kategorinya orang tua, ibu, istri, saudara, anak. 4 perempuan ini ada kaitannya dengan kita. Kalau dia salah, kita pasti ditanya. Saudara kita salah, kita ditanya. Udah ngingatkan betul. Anak kita salah, kita ditanya. Istri kita salah, ditanya. Keluarga terdekat kita ditanya. Salah, ditanya. Karena perintah Quran itu ku anfusakum wa ahlikum. Ahli itu, Pak. Keluarga itu bukan hanya istri yang diperintahkan. Maka minta maaf kepada Allah atas ketidakmampuan kita, atas ketidakmampuan, atas ketidakberdayaan. La haula wala quwata illa billah, Pak. Semua yang terjadi ini itu atas anugerah Allah dan atas kehendak Allah. Kita tak mampu, Pak. Menjaga anak tak mampu, menjaga istri tak mampu, menjaga saudara tak mampu, menjaga keluarga tak mampu. Wallahi demi Allah tak mampu kita. Tak ada daya, tak ada kemampuan. Maka kita harus semuanya bersandar kepada Allah. Bersandar sebetul-betulnya bersandar. Pokoknya tak ada yang nak kita andalkan kecuali Allah. Balikkan semua kepada Allah. Ya Allah, saya tak mampu urusan ini. Ya Allah, tak mampu saya. Balikkan kepada Allah. Kita berusaha biar Allah yang memberikan kekuasaannya, biar Allah yang menjaganya. Allahu hafizun alaihim. Biar Allah yang menjaga mereka. Kita berusaha memberitahu, mengajarkan, mendidik dan lain sebagainya. Itu, maka mudah-mudahan Allah menjaga kita dan keluarga kita semua dari api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin.